Bapak Ibu semua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bundo Ben, Bundo Indah, Bundo Neti, Bundo Sony, eh, Profesor Dr. Siti Salma, Bundo-bundo semua, ada bapak-bapaknya juga yang hadir pada acara hari ini. Memang ini acara yang spesial ya, Bundo Ben ya. Acara untuk memperingati 78 tahun kemerdekaan Indonesia. Nah, kemarin Bundo Ben minta apa saya share mengenai perayaan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Hanoi. Videonya udah saya share. Nggak tahu tadi sempat Ya, diputar ya? nanti, ya, nanti. Nanti ya. Oke. Jadi sebetulnya sebagai generasi yang lebih muda, saya malu juga nih diminta untuk sharing mengenai perayaan 78 tahun. Mungkin bundo-bundo yang senior-senior, bapak-bapak yang senior jauh lebih paham arti kemerdekaan Indonesia yang sudah berumur 78 tahun itu daripada saya sendiri. Cuma mungkin bisa dari perspektif yang lain ya. Nanti kita coba merefleksikan sedikit bagaimana ini karena diminta Bu Ben, akhirnya saya baca-baca lagi mengenai peristiwa-peristiwa di sekitar proklamasi proklamasi Indonesia 17 Agustus 1945 dan apa kaitannya dengan bidang pekerjaan saya yaitu diplomasi. Nah, ternyata ini terkait erat. Jadi kalau kita flashback ke belakang, di sekitar tanggal 17 Agustus 45 itu ternyata ada banyak peristiwa global yang mendahului proklamasi kemerdekaan kita. Jadi itu tidak merupakan peristiwa yang berdiri sendiri. Nah, antara lain yang penting-penting ya kondisi global saat itu, pertama jatuhnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Itu sebelum kemerdekaan kita. Kemudian menyusul kedua bom atom ini kekalahan Jepang dari sekutu. Kemudian ada lagi peristiwa keinginan Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Jadi kalau bundo-bundo dan bapak-bapak dulu ingat ada namanya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Nah, itu didirikan oleh Jepang katanya untuk menyiapkan pemindahan kekuasaan dalam pengertian memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Namun dalam perjalanannya ada dugaan bahwa sebenarnya ada kemungkinan sebagai negara yang kalah perang, Jepang itu harus mengembalikan Indonesia kepada bekas penjajah, yaitu Belanda. Nah, inilah peristiwa penting yang waktu itu terjadi sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi kita ingat waktu itu ada tokoh-tokoh muda, saya siap dikoreksi ya kalau saya salah karena ini berdasarkan bacaan dan literatur yang saya coba pahami. Jadi ada tokoh-tokoh muda Indonesia yang mendesak tokoh-tokoh proklamator kita, yaitu Soekarno-Hatta untuk tidak menerima tawaran Jepang. Dan sebaliknya memproklamirkan kemerdekaan Indonesia daripada kita menerima pemberian kemerdekaan dari Jepang. Kenapa ini penting? Rupanya ini ada aspek legalnya. Karena jika Indonesia merdeka sebagai pemberian Jepang, maka para pemimpin Indonesia ketika itu akan dicap oleh Belanda dan sekutu sebagai kolaborator Jepang yang kalah perang. Nah, akibatnya akan panjang secara legal. Karena kalau kita dianggap kolaborator dengan Jepang, bisa-bisa Indonesia juga dikenakan sanksi sebagai negara yang ikut kalah perang bersama-sama dengan Jepang. Nah, itu bedanya arti penting proklamasi. Walaupun mungkin pada kenyataannya diberikan kemerdekaan, dengan memproklamasikan kemerdekaan itu resultnya sama saja, sama-sama merdeka, tetapi secara legal itu berbeda. Nah, ini apa namanya
merupakan kepintaran, kecerdikan tokoh-tokoh Indonesia pada saat itu. Mengambil kesempatan, oke, kita tidak mau menunggu diberikan kemerdekaan, kita rebut kemerdekaan. Segera kita proklamirkan. Nah, jadi ini dibaca dengan cermat kondisi ini oleh Wapres kita yang putra Minang juga, yaitu Muhammad Hatta. Jadi dalam pidatonya setelah proklamasi kemerdekaan, beliau mengatakan bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia telah berlangsung selama 40 tahun. Jadi keberadaan Jepang yang 3,5 tahun di Indonesia itu tidak ada hubungannya dengan upaya Indonesia memerdekakan diri. Bahwa kebetulan ada langkah-langkah yang diambil, itu adalah strategi politik Jepang pada masa itu untuk mengambil hati bangsa Indonesia supaya berpihak kepada mereka. Jadi kondisi ini dipahami secara cermat oleh para pendiri bangsa kita. Kita tidak bisa membayangkan pada saat itu jika sekiranya Indonesia dianggap kolaborator Jepang, maka Indonesia tidak bisa menolak ketika kita dikembalikan kepada Belanda sesuai kesepakatan dengan sekutu, di mana semua negara bekas jajahan dari negara yang kalah perang akan dikembalikan. Nah, inilah salah satu arti penting yang saya pikir sebagai generasi yang lebih muda kita tidak boleh lupa. Jadi bukan hanya perjuangan dengan dengan darah dan air mata, bukan hanya mengorbankan jiwa, tetapi kecermatan pada saat itu juga sangat menentukan nasib masa bangsa Indonesia ke depan. Nah, selanjutnya sebagaimana dicatat oleh sejarah, pada akhirnya Soekarno dan Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 atas dasar desakan pemuda-pemuda Indonesia zaman itu yang ingin segera diproklamirkan. Namun, setelah merdeka, masalah ternyata tidak selesai. Karena proklamasi itu dianggap sebuah pernyataan unilateral, dianggap hanya pernyataan sepihak dari Indonesia yang memerlukan pengakuan internasional. Nah, jadi immediately setelah proklamasi, kemudian Kementerian Luar Negeri didirikan. Jadi Kementerian Luar Negeri itu didirikan 19 Agustus 1945 dengan misi untuk mendapatkan pengakuan dari negara-negara agar Indonesia diakui sebagai sebuah negara yang merdeka. Siapa negara yang pertama kali memberikan pengakuan kepada Indonesia? Yaitu Mesir. Mesir adalah negara sahabat yang pertama kali pada tanggal 22 Maret 1946 mengakui kemerdekaan Indonesia. Walaupun pada saat itu Belanda bahkan PBB sendiri belum mengakui, karena itu dianggap baru deklarasi. Nah, kemudian Mesir diikuti oleh sejumlah negara lain. Menurut catatan sejarah yang saya baca, ada Suriah, Lebanon, Vatikan, Irak, Afghanistan, Arab Saudi, Yaman, Iran, Turki, India, Australia, dan negara-negara lain. Nah, ini kemudian berturut-turut kita mendapat pengakuan. Nah, pengakuan ini penting karena inilah yang merupakan dasar hubungan internasional. Kalau kita tidak diakui sebagai sebuah negara merdeka, tidak ada artinya proklamasi yang sudah dideklarasikan oleh Soekarno-Hatta. Sementara itu bagaimana sikap Belanda yang tadinya menjajah Indonesia? Belanda tidak terima dengan pernyataan proklamasi Indonesia. Belanda dengan dukungan sekutu mencoba kembali, ada dua agresi menurut catatan sejarah. Agresi Belanda pertama tahun 1947 dan agresi Belanda kedua tahun 1948. Nah, ini masih perang masih berlanjut, walaupun kita sudah menyatakan kemerdekaan, namun kita semua waktu itu berjuang mengalahkan, mencoba mengalahkan. Jadi beberapa perlawanan kita, bahkan pendudukan Yogyakarta waktu itu menunjukkan bagaimana bahwa negara Indonesia itu sudah eksis. Nah, ini penting. Jadi di dunia ini dalam hubungan internasional ada kemerdekaan de facto, ada kemerdekaan de jure. Jadi kedua-duanya itu harus dipertahankan oleh negara yang mengklaim dirinya merdeka. Kalau kita tidak melakukan perlawanan pada saat itu,
Kalau agresi Belanda berhasil kembali menaklukkan Indonesia, ceritanya akan menjadi lain. Nah, sehingga pada akhirnya setelah dua agresi yang gagal itu, kemudian Belanda mengakui Indonesia merdeka dan diserahkan kedaulatan kepada pemerintah Indonesia, yang diserahkan kepada Wapres kita, Bung Hatta, 27 Desember 1949. Karena itulah Belanda selama beberapa waktu tidak mengakui 17 Agustus 1945 sebagai hari kemerdekaan Indonesia. Tetapi mereka mengakui adalah 27 Desember 1949. Baru tahun 2005 kemudian mereka merevisi itu dan kemudian mengakui bahwa 17 Agustus adalah hari kemerdekaan Indonesia hingga hari ini. Nah, jadi kalau ini kita flashback, ternyata dari gambaran singkat ini luar biasa waktu itu bagaimana perjuangannya. Jadi bukan hanya perjuangan senjata, tetapi diplomasi, adu otak, adu kepintaran. Nah, alhamdulillah ini memang putra-putra Minang memainkan peranan yang luar biasa penting dalam masa-masa ini. Nah, kemudian setelah 1949, ini memuluskan Indonesia menjadi bagian dunia internasional. Setelah pengakuan Belanda, kemudian Indonesia mulai melamar menjadi anggota PBB. Kapan kita masuk PBB? 25 September 1950. Satu tahun setelah Belanda mengakui, kita mengajukan diri sebagai anggota, dan dalam waktu beberapa hari saja kita diterima sebagai anggota ke-60 Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, kemudian memang kita masih menghadapi beberapa masalah pada saat itu, antara lain konfrontasi dengan Malaysia yang kita anggap waktu itu sebagai bonekanya Inggris, sehingga sempat Indonesia menyatakan keluar dari PBB sebelum akhirnya kembali lagi masuk menjadi anggota PBB. Nah, kemudian berkaca dari pengalaman konflik dengan Malaysia dan beberapa konflik di Asia Tenggara, para pemimpin Asia Tenggara pada saat itu yang dimotori oleh 5 negara kemudian mendirikan ASEAN. Bulan Agustus, 8 Agustus 1967 persisnya. Jadi pendiri ASEAN adalah Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Barulah sejak berdirinya ASEAN ini, Indonesia bersama-sama dengan negara Asia Tenggara mulai bahu-membahu, melupakan perbedaan, mencoba merajut hubungan bersahabat sebagaimana layaknya keluarga, dan menjadikan kawasan Asia Tenggara ini menjadi kawasan yang tenang, damai, dan stabil, sehingga kemudian ekonomi bisa dibangun dengan baik. Nah, kemudian 5 negara tadi diikuti oleh 5 negara lainnya. Dimulai dengan Brunei tahun 84, Vietnam tahun 95, Laos tahun 97, Myanmar tahun 97, dan Kamboja tahun 1999 menjadi anggota ASEAN. Sehingga dalam tahun 1999 itu anggota ASEAN menjadi 10 negara. Nah, kemudian apa yang dilakukan Indonesia sejak saat itu? Kita mulai menerapkan politik luar negeri kita bebas dan aktif. Nah, ini juga peran Bung Hatta mencanangkan politik luar negeri bebas dan aktif ini. Artinya apa? Sesuai dengan amanat yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yaitu bahwa tujuan pendirian negara Indonesia itu adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, itulah tujuan Indonesia didirikan. Nah, hingga hari ini Indonesia menjadi pemain penting dalam kancah global yang sangat diperhitungkan oleh berbagai negara. Indonesia menjadi anggota berbagai organisasi internasional, berkontribusi, kita mengirim pasukan keamanan kita di dalam operasi-operasi Dewan Keamanan PBB, kita ikut berkontribusi menyelesaikan berbagai konflik di dunia, dan menjadi negara yang cinta damai. Karena apa? Karena memang Indonesia merasakan tidak enaknya dijajah oleh negara lain. Jadi karena itulah
Itulah posisi Indonesia saat ini. Nah, dari sisi hubungan politik dan keamanan, rasa-rasanya diplomasi yang sudah dilakukan Indonesia sejak menjadi anggota PBB, mendirikan ASEAN, dan berbagai organisasi itu, rasa-rasanya hubungan politik sudah sangat kuat dengan sejumlah negara. Sekarang untuk ke depan, apa sebenarnya yang menjadi visi bangsa kita? Kita tahu nanti 100 tahun setelah Indonesia merdeka, yaitu pada tahun 2045, kita ingin mencapai Indonesia yang adil dan makmur. Kira-kira kalau tahun lalu GDP per kapita Indonesia itu adalah sekitar 4.800 US dollar. Nah, harapan kita nanti tahun 2045 itu GDP per kapita kita menjadi sekitar 23.000 lebih. Harapannya kita menjadi negara high income country, negara yang sudah maju. Nah, ini bukan pekerjaan mudah. Banyak sekali yang harus dilakukan. Jadi di segala bidang, khususnya dalam bidang pendidikan dan pembinaan generasi muda. Nah, ini merupakan tugas kita semua, tugas pemerintah, tugas bundo-bundo, tugas bapak-bapak, tugas organisasi, berbagai organisasi, termasuk organisasi kemasyarakatan seperti 3M yang hari ini kita hadiri sama-sama. Ini juga memiliki visi untuk meneruskan tongkat estafet. Nah, kita tahu banyak senior-senior kita di sini, ada Profesor Siti Salma yang pengetahuannya mungkin kalau di-share ke kita-kita, ini sangat banyak sekali yang merupakan pelajaran bagi generasi-generasi muda. Nah, ini PR-nya banyak sekali, bagaimana tantangan yang ada di dunia saat ini tidak kalah beratnya dengan upaya mencapai kemerdekaan. Kalau dulu mungkin tantangannya jelas, fisik. Bagaimana kita mengalahkan orang yang ingin menduduki rumah kita. Jelas kelihatan musuhnya siapa. Jelas kelihatan yang mau kita usir siapa. Tapi kalau sekarang, tantangannya mungkin tidak kasat mata. Tantangannya misalnya bagaimana memberantas buta huruf, bagaimana meningkatkan tingkat pendidikan, literasi masyarakat anak-anak muda kita, bagaimana memberantas stunting misalnya, bagaimana meningkatkan gizi, ya kan? Nah, bagaimana memperbaiki lingkungan? Karena ini semua akan berkontribusi kepada cita-cita bangsa tadi, bagaimana meningkatkan kemakmuran, meningkatkan income per kapita, sekaligus meningkatkan kualitas hidup. Jadi perhatian kita kepada lingkungan, perhatian kita kepada manusia, dan perhatian kita kepada ekonomi itu berjalan seimbang. Baru nanti semua itu bisa dicapai. Nah, ini banyak model-model keanggotaan Indonesia di dalam berbagai organisasi internasional itu dijadikan pelajaran untuk belajar best practice, lessons learned bagi Indonesia. Nah, tetapi semua itu membutuhkan keseriusan tekad kita semua. Ini tidak mudah. Banyak negara berkembang yang terperangkap dalam middle income trap. Mereka terperangkap terus menjadi negara berkembang, tidak bisa melompat jadi negara maju. Nah, mudah-mudahan Indonesia menjadi negara yang diridhoi, tentu semangatnya usaha dan doa. Nah, dengan usaha dan doa, insya Allah kita mencapai apa yang tadi dicita-citakan oleh pendiri bangsa kita. Nah, mungkin itu sedikit pengantar dari kami. Mohon maaf tidak ada niat menggurui, tetapi ingin melakukan flashback saja terhadap apa yang sudah terjadi di masa lalu. Mungkin ada fakta atau data yang salah, kami mohon maaf, kami siap dikoreksi. Begitu ya, Bundo Indah, sedikit nanti boleh kita diskusikan apa hal-hal yang menjadi menarik perhatian kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Denny Abdi. Wah, tadi sebenarnya ternyata cerita sejarah itu tuh tidak semembosankan yang dikira gitu ya, Bang De. Karena kalau dulu zaman sekolah mungkin kayaknya, aduh sejarah gitu. Tapi ternyata dengan bagaimana Pak Denny tadi menyampaikan, ternyata untuk mengakui kemerdekaan oleh negara lain itu juga butuh waktu puluhan tahun. Dan walaupun dengan perjuangan yang sudah sampai di tahap itu, di 17 Agustus 1945,
kita masih belum diakui secara global gitu ya Mbak Deben. Ya. Nah tentu ini PR Indah juga nih anak muda Pak Denny juga mungkin izin nanti mungkin Mbak Deben juga sudah menginfokan, insya Allah Indah juga akan lanjut studi ke Inggris dengan beasiswa OPDP tahun ini lagi Pak Denny. Jadi insya Allah nanti terkoneksi lagi dan memang wujud generasi emas 2045 tentunya mulai dari sekarang ya Pak Denny Abdi ya, kita mulai tata begitu. Oke.